Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudia Puspita Siwi dengan NIM 2550 604071111025. Jadi hari ini aku ingin mempresentasikan agama Islam, pelajaran agama Islam mengenai makna arti dari ihdinas siratal mustaqim, yang artinya itu tunjukilah kami jalan yang lurus, di Quran surat Al-Fatihah surat 1 ayat 6. Jadi di sini ada makna bahasa. Makna bahasa yang berarti ihdina itu berarti tunjukilah kami, berasal dari kata hudan yang berarti petunjuk, bimbingan, atau arahan menuju kebenaran. Nah, ini menunjukkan kerendahan hati seorang hamba yang mengakui bahwa dirinya tidak bisa berjalan sendiri tanpa bimbingan Allah. Kemudian ada kata as-sirat, berarti jalan, yaitu jalan besar atau jalan utama yang jelas dan lurus. Menggambarkan jalan yang jelas, luas, dan mengantarkan seseorang ke tujuan dengan selamat. Artinya, ini bukan sekedar jalan kecil, melainkan jalan yang terang dan benar. Ya, kata ketiga ada al-mustaqim, berarti lurus, benar, tidak bengkok, dan tidak menyimpang. Nah, kata ini menggambarkan keteguhan dan keistiqomahan dalam menjalani hidup sesuai dengan kebenaran. Maka, jika digabungkan, makna harfiah dari ayat ini adalah doa inti dari seluruh surat Al-Fatihah dan bahkan inti dari seluruh ajaran Islam. Ketika seorang muslim membaca ayat ini dalam sholat, ia memohon kepada Allah agar selalu berada di jalan yang benar, baik dalam keyakinan, perbuatan, maupun tujuan hidup. Jalan yang lurus atau siratul mustaqim di sini bermakna jalan tauhid, mengesahkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Jalan para nabi, sidikin, syuhada, dan orang soleh, sebagaimana dijelaskan di ayat berikutnya Al-Fatihah ayat 7. Jalan yang penuh ketaatan, kejujuran, dan keadilan, bukan jalan kesesatan atau kemunafikan. Nah, menariknya, ayat ini terletak di tengah surat Al-Fatihah. Sebelumnya, kita telah memuji Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita mengakui kasih sayang dan keagungannya, serta menyatakan bahwa hanya kepadanya kita menyembah dan memohon pertolongan. Setelah itu, barulah kita memohon bimbingan. Ini menunjukkan urutan yang sangat indah, bahwa setelah mengenal dan memuji Allah, seorang hamba baru pantas memohon petunjuk darinya. Nah, makna kandungan ayatnya. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Para ulama tafsir menjelaskan bahwa siratal mustaqim memiliki beberapa makna yang saling melengkapi. Ini saya ambil dari beberapa info. Pertama, jalan tauhid, yaitu jalan yang mengesahkan Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Inilah jalan yang diajarkan oleh seluruh para nabi, sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Jalan yang mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan harapan kepada selain Allah, dan tidak menyembah berhala, tidak mendewakan dunia, dan tidak menuhankan hawa nafsu. Jadi kita tidak boleh kayak mengikuti hawa nafsu, kita tidak boleh mendewakan dunia, tidak boleh menyembah berhala. Jadi kita harus benar-benar menggantungkan hidup kita kepada Allah gitu. Kedua, jalan para nabi, sidikin, syuhada, dan orang-orang soleh, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Artinya ini, kita memohon
agar diberi kemampuan untuk meneladani orang-orang pilihan Allah yang hidupnya dipenuhi keikhlasan, kesabaran, dan ketaatan. Yang ketiga, jalan ketaatan dan kejujuran. Jadi artinya kita memohon agar diberi kemampuan untuk meladeni orang-orang pilihan Allah yang hidupnya dipenuhi keikhlasan dan ketaatan. Jadi kita harus belajar ikhlas, harus bersabar dan taat kepada Allah, taat kepada ajaran-ajarannya. Terus ketiga, jalan ketaatan dan kejujurannya itu hidup dengan kebenaran dan keadilan. Jadi kita harus benar-benar hidup dalam kejujuran. Misalnya kalau meminjam sesuatu harus bilang, terus tidak boleh mengambil yang bukan hak kita. Terus keadilan, kita harus adil sesama manusia, tidak boleh membeda-bedakan gitu. Terus jalan yang lurus bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga mencakup akhlak dan perbuatan. Jadi akhlak kita harus benar. Terus dan perbuatan kita jangan berbuat yang tercela, jangan berbuat hal-hal yang tidak boleh gitu. Orang yang berjalan di atas jalan lurus tidak mudah tergoda oleh kemunafikan, ketidakadilan, dan hawa nafsu. Ia berusaha selalu berkata benar, bekerja dengan amanah. Contohnya ketika kita sedang dititipkan uang, mau berapapun jumlahnya, mau sedikit, mau banyak, ketika kita dititipkan uang untuk dikasih ke orang, harus kita kasih sesuai dengan jumlah yang dititipkan ke kita. Itu contohnya dari aku. Dan berbuat baik kepada sesama. Kita harus berbuat baik ke sesama manusia, mau dia orang muslim, mau dia non muslim, mau apapun itu, kita harus berbaik pada sesama. Itu mau dia berbuat jahat kepada kita, jangan kita balikin berbuat jahat kepada mereka gitu. Jadi kita cukup berbuat baik gitu, biar Allah yang membalas keburukan-keburukan yang mereka kasih ke kita. Kita hanya perlu berbuat baik kepada mereka, mau siapapun itu. Terus Iman Ibn Katsir menjelaskan bahwa jalan yang lurus adalah petunjuk menuju agama yang benar, yaitu Islam. Sementara Imam Al-Qurtubi menambahkan maknanya adalah permohonan agar Allah meneguhkan kita dalam ketaatan kepadanya sepanjang hidup. Sedangkan Syekh Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran mengatakan bahwa jalan lurus bukan hanya konsep, tapi sebuah cara hidup yang menyeluruh, mencakup akidah, ibadah, dan kehidupan sosial yang tunduk kepada nilai-nilai Islam. Nah, di sini ada kisah dan refleksi dari Ihdinas Shiratal Mustaqim itu. Agar lebih terasa maknanya, mari kita renungkan kisah seorang sahabat besar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal keras menentang Rasulullah SAW. Ia bahkan pernah bertekad membunuh Nabi. Namun di tengah perjalanannya, ia mendengar lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya Fatimah. Saat itu hatinya luluh, air matanya menetes, dan ia berkata, "Indah sekali kalimat ini." Sejak saat itu, Umar memeluk Islam dan menjadi salah satu tokoh besar dalam sejarah umat. Nah, kisah ini tuh mengajarkan bahwa hidayah sepenuhnya adalah milik Allah. Jadi, gak cuma hidayah, sebenarnya semuanya milik Allah. Tidak peduli sekeras apa seseorang menolak kebenaran, jika Allah berkehendak, maka hatinya akan berbalik. Tidak peduli sekeras apa seseorang menolak kebenaran. Jadi tidak peduli gitu loh kita seberapa keras menolak kebenaran, kita seberapa keras menolak kenyataan, kalau Allah udah berkehendak, ya udah nggak bisa ditentang gitu, maka hatinya akan berbalik gitu. Karena itu kita membaca ayat ini setiap hari, memohon agar Allah tetap memberi petunjuk, bahkan ketika kita sudah beriman pun, agar hati kita tidak goyah dan tetap berada di jalan yang lurus gitu. Jadi walaupun kita sudah beriman pun, kita tetap
meminta petunjuk kepada Allah agar tidak goyah hatinya, agar tidak ada pikiran yang membuat hati kita goyah dalam Islam dan tetap berada di jalan yang lurus. Bayangkan juga kehidupan kita seperti sedang berjalan di sebuah hutan lebat. Ada banyak jalan bercabang. Sebagian tampak mudah, indah, tapi belum tentu membawa kita keluar menuju cahaya. Nah, jalan yang lurus kadang menanjak, terjal, dan melelahkan. Tetapi justru itulah jalan yang benar dan membawa kita menuju keselamatan. Begitulah kehidupan manusia. Banyak jalan yang tampak menarik, tapi hanya satu jalan yang benar-benar diridhai Allah, yaitu jalan iman, kejujuran, dan ketakwaan. Jadi nggak ada jalan yang benar-benar tampak menarik. Jadi banyak jalan yang tampak menarik maksudnya, tapi hanya satu jalan yang benar-benar diridhoi sama Allah, yaitu ada 3 kata tadi. Ada jalan iman, kejujuran, dan ketakwaan. Nah, dari ayat ini tuh ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di semua ayat Al-Quran itu pasti ada di penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang aku lagi bahas ini di Nashiratul Mustaqim juga ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semua ayat Al-Quran itu ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ayat ini bukan hanya untuk dibaca. Jadi gak cuma ayat ini, tapi ayat-ayat di Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jalan lurus bisa kita terapkan dalam berbagai hal. Nah, dalam dunia pendidikan, jalan lurus berarti belajar dengan niat yang tulus, menuntut ilmu dengan jujur, tidak mencontek, dan menghargai usaha sendiri. Nah, jalan lurus berarti belajar dengan niat yang tulus. Ini tuh bener-bener kita tuh niat. Kalau kita tuh belajar tuh kita bener-bener niat, kayak bersungguh-sungguh kita belajar gitu. Dan menuntut ilmu dengan jujur. Nah, menuntut ilmu dengan jujur ini banyak konteksnya. Ya emang jujur, cuma contohnya ada banyak. Ketika lagi ulangan, kita tidak boleh mencontek. Mau ke teman, mau mencontek dalam buku, padahal tidak boleh gitu. Terus dan menghargai usaha kita sendiri. Jadi kita mau sesulit apapun, mau selelah apapun perjuangan kita dalam belajar, kita harus menghargai usaha kita sendiri. Kita harus mengapresiasi diri kita ketika sudah berhasil, ketika belum berhasil tapi sudah melewati rintangan yang banyak. Kita harus benar-benar menghargai usaha kita gitu loh. Kayak alhamdulillah, kayak terima kasih sudah bekerja keras gitu-gitu. Kita harus benar-benar kayak mengapresiasi diri kita dengan usaha-usaha gitu. Nah, dalam pekerjaan ada juga dalam pekerjaan jalan lurus berarti bekerja dengan amanah. Nah, jalan lurus ini bekerja dengan amanah, salah satunya ketika kita diberi tugas. Kan aku belum pernah kerja ya, jadi aku melihat dari pandangan orang-orang aja. Jadi dalam pekerjaan jalan lurus itu berarti bekerja dengan amanah. Jadi kalau kita dikasih amanah untuk bekerja, untuk mengerjakan sesuatu hal, untuk mengerjakan pekerjaan yang walaupun bukan bukan tugas kita gitu, tapi ketika kita sudah diberi amanah buat mengerjakan pekerjaan itu, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Nah, terus habis itu ada tidak curang dan tidak menipu demi keuntungan pribadi. Contohnya tidak menipu demi keuntungan pribadi itu kayak korupsi dalam pekerjaan itu sangat tidak boleh ya guys. Mau dalam agama, mau dunia, semua itu gak boleh. Hal yang merugikan orang lain itu gak boleh. Itu berarti kita menipu demi keuntungan pribadi. Contohnya kayak korupsi, banyak banget di pemerintahan, bukan hanya di pemerintahan, bahkan di perusahaan-perusahaan banyak sekali yang korupsi demi keuntungan pribadi. Padahal banyak orang-orang yang merasa rugi, bukan merasa lagi,
emang rugi ketika banyak yang korupsi itu. Contohnya kalau dalam pemerintahan itu, ketika rakyat yang hidupnya susah-susah tapi pemerintahnya malah foya-foya dengan menipu untuk kepentingan pribadi, itu nggak boleh. Nah, dalam keluarga jalan lurus. Nah, ini ada contoh dalam keluarga. Jalan lurus itu berarti menghormati orang tua. Jadi kita harus menghormati orang tua, karena dari segi kehidupan aja, kehidupan kita dibiayai oleh orang tua, apalagi mama yang sudah melahirkan, yang sudah mengandung 9 bulan, yang sudah menyusui, yang sudah melakukan banyak hal, bahkan memperjuangkan mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan seorang anak gitu. Jadi kita benar-benar harus menghormati orang tua, nggak cuma ibu tapi ayah juga, ayah yang menafkahi, ayah yang memberi kita banyak ilmu, ayah dan ibu yang memberi kita banyak ilmu sampai kita benar-benar mengerti gitu. Terus mereka yang mengajarkan kita berdiri, berjalan, dan mengetahui banyak hal di dunia itu. Jadi kita harus menghormati orang tua, menyayangi adik dan saudara. Jadi mau sengeselin apapun adik atau kakak, kita harus menyayangi ya guys. Kalau berantem cuma karena hal sepele itu nggak apa-apa, kayak yang selama nggak parah dan selama tidak menyakiti hati adik saudaranya itu tidak apa-apa ya guys. Terus jadi harus benar-benar menyayangi, walaupun kadang sifatnya itu yang bikin kesel. Aku juga gitu sama abang aku, dia bikin kesel tapi aku sayang sama dia. Terus kakak kembarku juga ya kadang bikin kesel, bikin kayak jahil banget sih gitu loh, tapi kita harus benar-benar sayang gitu sama mereka. Nah, serta menjaga tutur kata. Ini mulut kita tidak boleh berbicara kasar kepada orang tua, terus berbicara tinggi dengan orang tua mau orang lain, pokoknya yang lebih tua, yang lebih muda, kita tidak boleh ya guys. Kita harus benar-benar menjaga tutur kata kita. Terus tutur kata itu benar-benar, kalau kita nggak jaga itu berbahaya banget. Kayak ada tuh dalam peribahasanya namanya mulutmu harimaumu, itu tuh benar-benar kita harus benar-benar menjaga ya guys. Nah, dalam ibadah jalan lurus berarti melaksanakan sholat dengan khusyuk. Jadi kita kalau sholat harus benar-benar khusyuk, jangan ke distract sama hal apapun, karena kan kita sudah niat ya. Jadi sholat tuh harus niat banget guys, biar sholatnya tuh khusyuk menurutku. Terus bukan hanya sekedar gerakan tanpa makna. Jadi kita kalau sholat itu benar-benar kayak kita khusyuk, terus kita ya khusyuk deh pokoknya. Nah, perhatikan bagaimana ayat ini menjadi doa harian. Terus artinya setiap kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita sedang memperbarui komitmen kita kepada Allah untuk tetap teguh di jalan kebenaran. Ayat ini tuh seolah berkata, ya Allah, walau aku sudah tahu mana yang benar, aku mohon Engkau tetap membimbingku agar tidak tergelincir. Nah, ini yang seperti aku bilang tadi, walaupun kita sudah beriman, kita harus benar-benar minta petunjuk kepada Allah agar kita tidak kemakan omongan setan, agar kita tidak tergelincir dengan hal-hal buruk, agar kita tidak ke-distract sama hal-hal buruk, sifat-sifat buruk yang membuat kita goyah dalam iman kita gitu. Nah, karena manusia bisa tahu yang benar tapi belum tentu mampu atau bahkan nggak mampu menjalankannya tanpa pertolongan Allah. Jadi kita harus benar-benar minta tolong sama Allah, benar-benar kita harus mohon, kita harus benar-benar kita minta petunjuk kepada Allah agar kita diberi jalan yang lurus, agar kita tidak tergelincir, agar kita tidak goyah kemanapun itu. Nah, jadi dari ayat-ayat ini banyak. Nah, yang terakhir itu ada pesan atau hikmah ya.
Ayat ini tuh menunjukkan kerendahan hati seorang hamba. Meski sudah beriman, ia tetap memohon agar Allah meneguhkan hatinya di jalan yang benar. Ini yang tadi aku bilang. Jadi kita harus benar-benar kayak, walaupun kita beriman, kita harus benar-benar meminta petunjuk agar tidak tergelincir. Nah, menunjukkan bahwa hidayah atau petunjuk cuma milik Allah, adalah milik Allah semata. Jadi petunjuk atau hidayah itu benar-benar cuma milik Allah. Makanya kita minta petunjuk itu karena cuma Allah yang punya petunjuk, ya kan? Cuma Allah yang punya petunjuk dari hidup kita, menunjukkan bahwa hidayah petunjuk adalah milik Allah semata. Maaf, akan saya lanjutkan, tadi ada sedikit kendala. Nah, jadi pesan spiritual dan hikmahnya, ayat ini tuh menunjukkan kerendahan hati seorang hamba. Meski sudah beriman, ia tetap memohon agar Allah meneguhkan hatinya di jalan yang benar. Jadi cuma Allah yang punya petunjuk gitu. Kita makanya walaupun sudah beriman, kita harus mohon, kita harus benar-benar minta petunjuk sama Allah gitu, agar diberikan jalan yang lurus dan tidak tergelincir gitu. Nah, menunjukkan bahwa hidayah atau petunjuk adalah milik Allah semata. Manusia tidak mampu menempuh jalan kebenaran tanpa bimbingannya. Nah, mengajarkan doa harian agar selalu diberi arah hidup yang benar, baik dalam keputusan kecil maupun besar. Terus, nah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, nah ayat ini tuh pertama, ayat ini mengajarkan, akan aku jelaskan lagi lebih detail. Pertama, ayat ini mengajarkan bahwa kita membutuhkan hidayah setiap hari. Tidak ada manusia yang bisa memastikan dirinya selalu benar tanpa pertolongan Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW masih berdoa kepada Allah. Doanya, ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini menunjukkan betapa berharganya bimbingan ilahi. Bimbingan Allah itu benar-benar berharga banget. Yang kedua, ada jalan yang lurus, bukan hanya arah hidup tetapi perjalanan spiritual. Jalan ini tuh menuntut kesabaran, keikhlasan dan keistiqomahan. Kan yang tadi aku jelasin, kadang kita tergoda oleh kesenangan dunia, oleh ego dan nafsu, tapi doa ini menjadi tameng agar kita tidak tersesat. Jadi dalam doa ini tuh kita benar-benar meminta petunjuk agar tidak tergoda oleh kesenangan dunia yang kadang memang menggoda gitu, terus oleh ego dan nafsu. Oke, maaf ada gangguan lagi. Terus, nah kedua, jalan yang lurus bukan hanya arah hidup tetapi perjalanan spiritual. Jalan ini tuh menuntut kesabaran, keikhlasan dan keistiqomahan. Kadang kita tergoda oleh kesenangan dunia, oleh ego dan nafsu. Jadi doa ini tuh benar-benar memberikan petunjuk agar kita tidak tergoda oleh kesenangan dunia yang kadang memang menggoda gitu, kayak melakukan sesuatu yang padahal tidak benar karena kita tergoda, saking menariknya itu kita tergoda. Makanya doa ini tuh bisa menjadi tameng biar kita tidak tersesat dan tidak tergoda oleh kesenangan dunia, ego dan nafsu. Nah, yang ketiga, kita lanjut. Ada sedikit kendala tadi. Kita lanjut. Nah, yang ketiga, hidayah adalah karunia terbesar dalam hidup. Benar, ketiga, hidayah adalah karunia terbesar dalam hidup. Ada ilmu, jabatan, dan harta tidak akan bernilai tanpa petunjuk Allah. Betapa banyak orang cerdas yang tersesat, betapa banyak orang kaya yang kehilangan arah. Namun orang yang mendapat hidayah, Allah akan selalu tenang karena ia tahu kemana langkahnya menuju, yaitu menuju ridho dan surganya Allah. Nah, jadi benar-benar kita harus meminta petunjuk kepada Allah. Nah, sebentar. Maaf, ada kendala lagi. Nah, sebagai penutup, marilah kita renungkan doa ini. Jadi,
Oh, sebelum menutup, aku ingin menambahkan lagi. Jadi, hidayah atau petunjuk dari Allah bukan sesuatu yang cukup didapat sekali lalu selesai. Seperti halnya tubuh membutuhkan makanan setiap hari, hati dan jiwa kita juga memerlukan hidayah setiap saat agar tidak tersesat oleh godaan dunia. Bahkan orang beriman pun bisa tergelincir tanpa bimbingan Allah. Oleh sebab itu, kita memohon dalam setiap rakaat sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, tadi kan ada contoh kehidupan ya. Ada contoh dari kehidupan. Nah, aku ini mau memberikan contoh secara detail. Yang pertama ada memilih teman bergaul. Saat memilih lingkungan pertemanan, kita perlu hidayah agar tidak terseret ke pergaulan bebas atau kebiasaan buruk. Jadi bukan hanya kita mengendalikan diri kita sendiri untuk pilih-pilih teman, kita harus benar-benar juga memohon petunjuk kepada Allah agar diberikan teman yang bisa bermanfaat bagi kita. Terus teman yang tidak mengajarkan kita hal-hal yang menyesatkan gitu. Terus yang kedua ada mengambil keputusan besar dalam memilih jurusan kuliah, pekerjaan atau pasangan hidup. Kita butuh petunjuk Allah agar tidak menyesal di kemudian hari. Jadi mau kita melakukan apapun itu kita benar-benar harus meminta petunjuk. Nah, contohnya ada aku mau kasih contoh di jurusan kuliah. Kita kan pas SMA kadang kayak kita nggak tahu, kita masih nggak yakin kita mau di jurusan apa gitu kan, kayak kita masih nggak yakin walaupun kita misalnya kita suka di pelajaran kimia tapi kita nggak yakin kita bisa menjalaninya atau enggak. Jadi kita harus meminta atau memohon petunjuk kepada Allah agar tahu jurusan mana sih yang baik buat aku ke depannya, jurusan mana yang bisa membuat aku yang tidak membuat aku menyesal di kemudian hari. Jurusan apa sih gitu. Kadang hal yang kita sukai belum tentu diridhoi sama Allah. Jadi kita benar-benar harus benar-benar memohon petunjuk sama Allah. Mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita raih, mana yang harus kita jalani. Dari memilih jurusan perkuliahan, memilih pekerjaan atau pasangan hidup, kita benar-benar harus meminta petunjuk, harus memohon petunjuk agar tidak menyesal di kemudian hari. Nah, yang ketiga ada menahan emosi saat sedang marah kepada pasangan atau anak. Saat kita butuh hidayah untuk bersabar dan tidak meledak dalam kemarahan. Jadi saat marah kepada pasangan atau anak atau teman atau siapapun itu orangnya, kita butuh hidayah juga untuk dikasih kesabaran, untuk dilebarkan kesabarannya gitu, dan tidak meledak dalam kemarahan. Jadi kita benar-benar harus bisa mengontrol diri kita untuk tidak meledak dalam kemarahan. Nah, untuk mengontrol diri kita juga butuh petunjuk ke Allah gitu. Terus yang keempat ada menentukan sikap saat diuji. Misalnya saat terkena musibah, misalnya banjir, kita memilih antara bersabar atau mengeluh. Hidayah akan menguatkan kita untuk tetap positif. Walaupun kadang kita suka yang benar-benar capek, kita mengeluh, tapi kita harus benar-benar sabar juga. Jadi kayak gak harus semuanya bisa diluhkan gitu. Jadi kita harus bersabar. Nah, hidayah inilah akan menguatkan kita untuk tetap positif. Positifnya itu kita bisa bersabar, kita bisa menerima keadaan yang dikasih sama Allah gitu. Terus menghadapi godaan dunia itu ketika mendapat peluang korupsi atau kecurangan. Hidayah Allah lah yang akan menjaga kita tetap jujur. Jadi menurutku kadang orang-orang yang korupsi itu mereka kurang minta petunjuk kepada Allah. Jadi saat mereka tergoda oleh hawa nafsu diri mereka yang mengatakan bahwa wah itu keuntungan yang besar kalau buat diri sendiri, ambil gitu, itu nggak boleh ya. Jadi kita
harus menahan gitu. Kita mendapat peluang korupsi atau kecurangan tuh kayak kalau kita minta petunjuk sama Allah, ya Allah pasti nggak ngasih lah. Korupsi dan kecurangan itu hal yang tidak baik ya guys. Makanya sudah pasti Allah tidak akan memberi petunjuk untuk korupsi atau curang. Jadi pastinya kalau kita dapat hidayah dari Allah, kita dapat hidayah kayak udah jujur aja gitu loh. Walaupun kita untungnya berbagi, cuma kalau lebih baik kan kalau daripada kita korupsi kan. Terus yang kedua itu jalan lurus ada perjalanan spiritual. Ini aku mau jelasin lagi. Jalan lurus atau siratal mustaqim bukan sekedar arah, tapi perjalanan yang menuntut konsistensi. Dalam Islam, istiqomah, konsisten dalam kebaikan sangat mulia tapi juga sulit. Dunia ini penuh ujian dari hawa nafsu, syahwat hingga keputusasaan. Kita harus terus berjuang menjaga hati agar tetap bersih, niat tetap lurus, dan amal tetap ikhlas. Nah, ini ada contoh sehari-harinya. Yang pertama itu ada menjaga sholat 5 waktu. Banyak orang memulai dengan semangat, tapi mempertahankan konsistensi sholatnya itu loh yang butuh perjuangan. Jadi gimana ya, kita sudah niat nih kita harus rajin sholat, tapi kita mempertahankan konsistensinya itu yang susah, yang butuh perjuangan yang sangat berat gitu. Jadi itulah kita harus meminta hidayah sama Allah. Terus yang kedua itu puasa sunnah rutin. Nah, puasa sunnah rutin misalnya puasa Senin Kamis atau puasa Daud, itu butuh keikhlasan dan kesabaran karena tidak ada yang mengawasi kecuali Allah. Jadi kalau puasa Senin Kamis itu kan kayak itu kan bukan bulan Ramadan ya kan, jadi kita banyak sekali orang yang nggak puasa sunnah. Jadi pas kita lagi puasa itu banyak godaannya, walaupun ya mereka memang tidak dilarang untuk makan gitu. Jadi itu kan tapi sesuatu godaan bagi kita yang berpuasa. Nah, ini juga mempertahankan puasa Senin Kamis ini juga butuh perjuangan sama yang tadi, sama kayak yang menjaga sholat 5 waktu tadi. Nah, yang ketiga ini ada menolak suap di tempat kerja. Sama halnya kayak korupsi tadi, jalan lurus menuntut kita tetap jujur meski banyak banget godaan. Kayak suap itu kan kayak sama gak sih sama korupsi itu loh. Nah, terus yang keempat ada berusaha ikhlas dalam berbuat baik, seperti menolong orang tanpa pamrih dan tanpa berharap dipuji. Jadi kita kalau menolong itu benar-benar kayak kita harus ikhlas, kayak kita tidak pamrih dan tanpa berharap dipuji. Jadi jangan menolong orang karena berharap dipuji. Karena misalnya gini, aku nolongin temanku, dalam hatiku aku nolongin nih biar dipuji sama dia, itu nggak boleh ya, itu berarti namanya nggak ikhlas. Terus yang kelima ada menjaga hati dari iri dan dengki. Ini bagian dari perjalanan spiritual, membersihkan jiwa agar tetap damai dan tidak terpengaruh penyakit hati. Nah, terus yang ketiga itu ada hidayah adalah karunia terbesar dalam hidup. Contoh sehari-harinya ini seorang profesor yang tetap rendah hati dan rajin sholat. Yang kedua ada orang kaya yang dermawan dan takut kepada Allah, hartanya digunakan untuk kebaikan bukan untuk berfoya-foya. Anak muda yang memilih hidup sederhana dan aktif di masjid, meski bisa memilih gaya hidup hedon, ia memilih taat itu. Dan ada ibu rumah tangga yang menjaga sholat dan rajin membaca Al-Quran, walau sibuk mengurus rumah, dia tetap mengutamakan ibadah. Jadi ibadah itu nomor 1 ya guys, ya teman-teman. Yang kelima ada orang yang bertaubat dari masa lalu yang kelam, hidayah yang membuatnya kembali kepada Allah dan memperbaiki hidupnya. Jadi hidayah itu bukan cuma yang kita beriman. Jadi ada orang yang bertaubat dari masa lalu yang kelam, dia bisa bangkit itu karena hidayah dari Allah, itu karena petunjuk dari Allah. Jadi semuanya itu bisa teratasi kalau kita meminta petunjuk sama Allah, kita meminta
memohon hidayah, memohon petunjuk sama Allah agar yang kita lakukan ini benar-benar tidak membuat kita menyesal di akhir nanti. Nah, jadi kesimpulan dari yang aku jelaskan tadi, dari makna bahasa, terus makna kandungan ayatnya itu tuh jadi poinnya tuh menegaskan bahwa hidup ini tuh adalah perjalanan yang harus dipandu oleh hidayah, oleh petunjuk dari Allah. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa pertolongan Allah. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti memohon. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Nah, sebagai penutup, jadi sebagai penutup kita benar-benar harus memohon petunjuk kepada Allah. Terus sebagai penutup, jadi kita harus renungkan doa ini dengan sepenuh hati setiap kita sholat. Bukan hanya sholat, saat kita baca Al-Quran, saat kita baca apapun itu, saat kita melakukan apapun itu, kita harus memohon dengan membaca surat Al-Fatihah dari ayat 6 ini, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Jangan hanya diucapkan dengan bibir, tapi hayati maknanya. Gitu. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.